Halo Pak Rudi, perkenalkan nama saya Jessica dari Teknik Industri Angkatan 2021 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang struktur organisasi dari McD. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang struktur organisasi dari McD, saya ingin menjelaskan sedikit sejarah tentang McD. Jadi yang pertama, McD itu dibuka pada tahun 1940 dan ditemukan oleh kedua orang yang bernama Morris dan juga Richard McDonald's. Dan McDonald's ini memang dari awal sudah didesain atau diciptakan untuk memproduksi makanan dengan jumlah yang sangat banyak serta dengan harga yang rendah. Nah, untuk mencapai hal ini tentunya diperlukan sebuah inovasi. Dan akhirnya mereka mencoba untuk melimit atau membatasi menu-menunya serta mereka mengembangkan sebuah metode atau sebuah sistem yang simple, efisien, dan dinamakan speedy service system. Seperti yang kita semua tahu, bagaimana sistem pemesanan di McD hingga saat ini menerapkan service system atau self-service, di mana kita hanya perlu membayar ke kasir, atau sekarang sudah ada mesin-mesin, dan nanti kita akan ambil makanannya sendiri, serta kita akan membersihkan meja kita sendiri. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya karyawan atau biaya pekerja, khususnya karyawan yang bekerja di bidang pelayan, sehingga tidak memerlukan biaya yang begitu besar dan juga tenaga kerja yang begitu banyak. Nah, karena inovasi ini, akhirnya McDonald's berhasil menjual basic hamburgers di harga 15 sen pada tahun 1940. Semenjak saat itu, ia tentunya berhasil menarik perhatian banyak orang, dan akhirnya McDonald's menjadi sebuah perusahaan yang sangat terkenal seperti yang sudah kita tahu sekarang. Perusahaan itu sudah banyak ada di negara manapun dan di daerah manapun. Dan akhirnya McDonald's berhasil menjual 1 juta burger pada tahun 1940. Tentunya di balik kesuksesan McDonald's hingga saat ini, tentunya terdapat sebuah organisasi, dan di organisasi tersebut juga terdapat strukturnya. Nah, sebelum kita tahu apa struktur organisasi dari McD, saya ingin menjelaskan sedikit tentang arti dari organizing. Jadi organizing itu adalah arranging and structuring work to accomplish organization goals. Jadi di sini pekerjaan-pekerjaannya diatur sedemikian rupa sehingga terstruktur dan juga tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Lalu organizational structure atau struktur organisasi adalah sebuah formal arrangement atau penyusunan secara formal dari pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi. Untuk McDonald's sendiri, mereka mempunyai matrix management structure, di mana McDonald's ini diatur atau dipegang oleh global business dan global supports function, sebagaimana McDonald's ini kan terdapat di banyak sekali negara, sehingga dipegangnya oleh masing-masing cabang. Nah, kalau kita bicara tentang organizational structure atau struktur organisasi, pasti kita akan berhubungan juga dengan organizational design, di mana organizational design itu adalah sebuah proses yang melibatkan keputusan, tetapi sesuai dengan 6 elemen ini. Jadi yang pertama itu adalah work specialization, di mana di sini tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan dibagi berdasarkan job task ya. Lalu yang kedua itu adalah departmentalization, di mana di sini pekerjaan-pekerjaannya itu dikelompokkan menjadi satu. Lalu yang ketiga adalah chain of command. Jadi di sini itu jelas di mana kita harus melapor ke siapa, siapa harus melapor ke siapa gitu. Jadi di sini adalah line of authority. Yang keempat adalah span of control, di mana di sini manajer ini diatur untuk berapa sih
satu manajer itu bisa memegang beberapa karyawan. Dan biasanya itu, satu manajer itu untuk yang tradisional itu bisa memegang 5 sampai 6 karyawan. Sisanya, selebihnya sudah dinilai tidak terlalu efektif. Lalu yang kelima adalah decentralization. Jadi ada centralization dan juga ada decentralization. Dan McD ini merupakan perusahaan yang memegang konsep sebenarnya keduanya, tetapi lebih ke decentralization karena McD ini kan perusahaan yang sangat besar dan juga sangat tersebar luas di negara manapun. Sehingga mustahil bagi CEO dari McD sendiri atau atasan dari McD untuk memegang semuanya. Sehingga mereka serahkan kepada karyawan-karyawan yang berada di lower levels. Tapi juga sekaligus centralization karena juga dari cabang-cabang itu sendiri terlihat jelas chain of command dan juga span of control ya. Lalu yang keenam itu adalah formalization, di mana di sini jobs-nya itu diberikan standar dan juga di-guide atau dibimbing, diatur oleh rules and procedures. Nah, untuk example dari McDonald's sendiri, jadi yang pertama itu McDonald's mempunyai CEO yang bernama Chris Kempczynski, dan tetapi di bawah itu the company atau perusahaan tersebut juga dibagi oleh beberapa departments seperti marketing, sales, finance, restaurants, dan supply. Nah, di sini itu mereka masing-masing department itu mempunyai pekerjaan tersendiri dan juga tanggung jawab masing-masing. Sehingga bisa kita lihat kalau dari sini work specialization-nya itu sudah terbagi. Lalu yang kedua, McDonald's juga menggrup atau mengelompokkan pekerjaannya berdasarkan geografik dan juga department. Dan poin kedua ini juga berhubungan atau sudah membuktikan bahwa McDonald's telah menerapkan departmentalization. Lalu yang ketiga, managers itu juga have a narrow span of control dan juga terdapat long chain of command. Lalu McDonald's juga mempunyai, seperti yang sudah dibilang, mempunyai lebih dari cabang yang sangat banyak, lebih dari 100 negara di dunia ini, yang mana menjadikan itu hal yang mustahil bagi CEO untuk mengontrol semua operasinya di semua negaranya. Oleh karena itu, setiap country, setiap negara itu mempunyai kepalanya, manajernya, atasannya masing-masing, yang akan mengontrol lebih lanjut tentang specific departments. Lalu yang terakhir, McDonald's juga has a famously bureaucratic structure, di mana di sini employees itu sangatlah di-formalize. Jadi terdapat clear lines of communication dan juga specific jobs. Sesuai dengan poin yang keenam dari key element ini, di mana job-nya itu di-standardized atau di-formalization. Lalu next yang terakhir itu McDonald's memiliki mechanistic structure, di mana mechanistic structure ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah high specialization, yang kedua adalah rigid departmentalization, yang ketiga adalah clear chain of command, yang keempat narrow spans of control, yang kelima centralization, dan juga high formalization. Nah, untuk McD sendiri memiliki mechanistic structure karena bisa dilihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu dilakukan secara berulang di setiap local shop, atau dengan kata lain, di sini itu McD mempunyai rules dan procedure yang harus dilakukan oleh setiap karyawan-karyawannya, sehingga setiap cabang di setiap local shop itu bisa berjalan seiringan dan tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, bisa dilihat bahwa McD telah menerapkan high formalization dan juga terdapat pembagian dari tenaga kerja, dan juga McD itu has rigid and hierarchical
Management Structure. Jadi, dapat disimpulkan bahwa MACD ini telah memenuhi atau menunjukkan ciri-ciri yang dimiliki oleh mechanistic structure. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.